Suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Definisi suspensi adalah sediaan farmasi bentuk cairan, merupakan sistem dua fase, yaitu bagian cairan yang merupakan bahan pendukung atau pembawa, dan bagian zat padat yang tidak larut tetapi berbentuk halus, partikel kecil, terdispersi dalam cairan pembawanya. Persyaratan suspensi. 1. Zat yang terdispersi harus halus. 2. Tidak boleh cepat mengendap. 3. Jika dikocok perlahan, endapan segera terdispersi kembali. Lalu dapat ditambahkan zat tambahan atau menjalin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi harus menjamin sediaan mudah digojok atau dituang. Penyimpanan dan penandaan. Dalam wadah tertutup, baik di tempat sejuk, pada etiket harus tertera kocok dahulu. Macam-macam suspensi tergantung dari tujuan pemakaiannya. Yang pertama, fase liquid air atau suspensi dalam air. Biasanya untuk pemakaian obat minum, dimaksudkan untuk pemakaian cepat tapi waktu kerjanya pendek. 2. Fase liquid minyak, suspensi dalam minyak. Biasanya untuk pemakaian luar atau topikal. Dimaksudkan untuk pemakaian yang membutuhkan daya kerja panjang, tetapi kerja obatnya lambat. Suspensi kering disebut juga mikstur gojok atau mixturae agentendae. Jika obat dalam suhu kamar tidak larut dalam pelarut yang tersedia, maka harus dibuat mikstur gojok atau disuspensi. Banyaknya zat pengentalan tidak tergantung pada banyaknya serbuk, tetapi tergantung dari besarnya volume cairannya. Bahan pensuspensi yang ada di dalam dikelompokkan menjadi dua. 1. Bahan pensuspensi dari alam. 2. Pensuspensi sintetik. A. Bahan pensuspensi dari alam. Biasanya berasal dari gom atau hidrokoloid. Gom dapat larut, mengembang, mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah besar dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas dan pH, serta proses fermentasi dari bakteri. Yang termasuk golongan gom adalah 1. Akasia, yaitu gom dari Arab atau PGA, atau disebut juga Pulvis gummi arabiki. 2. Chondrus. 3. Traganta. 4. Algin. 5. Tanah liat. 6. Pulvis gummosus. Yang B. Golongan sintesis. Golongan sintesis terdapat dua bagian. Yang pertama, derivat selulosa. 2. Golongan organik polimer. Derivat selulosa. A. Metil selulosa. B. Tilosa atau metosel.
C. Karboksil metil selulosa atau disingkat CMC. D. Hidroksi metil selulosa. Tidak diabsorpsi usus halus, tidak beracun, banyak dipakai dalam produksi makanan, selain sebagai suspending agent, sebagai laksansia, disintegrator atau bahan penghancur dalam sediaan tablet. Di belakang nama biasanya terdapat nomor. Angka tersebut menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Catatannya, semakin tinggi angkanya, berarti kemampuannya pun semakin tinggi. Bagian kedua yaitu golongan organik polimer. Misalnya, karbopol 934. Serbuk putih bereaksi asam sedikit larut kadar 1% untuk memperoleh suspensi yang baik, peka terhadap panas dan elektrolit, atau menurunkan viskositas larutan, tidak mengiritasi dan tidak beracun. Lalu ada sistem pada pembuatan suspensi. Yang pertama, sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi adalah terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cek, dan mudah tersuspensi kembali. Yang kedua, sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan, dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi dan akhirnya terbentuk cek yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Sifat-sifat dari partikel flokulasi dan deflokulasi suspensi. Di situ bisa dilihat sifat-sifatnya. Masing-masing ada 5 sifat. Yang deflokulasi ada 5, yang flokulasi ada 5. Lanjut ke formulasi suspensi. Membuat stabil secara fisik ada 2 kategori. Yang pertama, penggunaan struktur fisikal, yaitu untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi. Struktur fisikal adalah larutan hidrokoloid seperti tilose, gum, bentonit. Yang kedua, penggunaan prinsip flokulasi untuk membuat flok. Meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan penggojokan ringan, mudah disuspensi kembali. Pembuatan suspensi sistem flokulasi. Yang pertama, partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium. 2. Lalu ditambah zat pemflokulasi. 3. Diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhir. 4. Apabila dikehendaki agar flok yang terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah struktur fiksel. 5. Produk akhir yang diperoleh ialah suspensi flokulasi dalam struktur vehikel. Metode pembuatan suspensi. 1. Metode dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Kedua, metode presipitasi. Zat yang akan didispersikan dilarutkan di dalam pelarut organik yang mau dicampur dengan air.
Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Bahan pengawet dalam suspensi ada beberapa macam. Yang pertama, metil parahidroksibenzoat atau disebut juga dengan nipagin. 2. Propil parahidroksibenzoat, nipasol. 3. Butil parahidroksibenzoat atau butil paraben. Lalu etil parahidroksibenzoat, etil paraben, fenil merkuri nitrat, fenil merkuri klorida, dan fenil merkuri asetat.